Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-14 dari playlist mengisi kertas kosong. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat akrab di telinga kita, tapi mungkin selama ini baru kita sentuh kulit luarnya saja. Kita bicara tentang puasa, dan kita akan bahas sampai ke esensinya. Selama ini, apa sih yang ada di pikiran kita kalau dengar kata puasa? Kebanyakan pasti mikirnya, gak makan dari subuh sampai maghrib. Jujur, kita sering terjebak dalam ritualitas fisik yang bikin kita lupa sama esensinya. Di video kali ini, kita bakal bedah habis-habisan gimana cara berdamai dengan ego, dan kenapa puasa itu sebenarnya adalah sebuah training zone atau kamp pelatihan mental yang sangat canggih. Part 1. Iman adalah kesadaran, bukan ikut-ikutan. Mari kita mulai dari sebuah titik pijak yang fundamental. Ada satu ayat yang sering banget kita dengar di bulan Ramadan, Al-Baqarah 183. Tapi ada satu kata kunci yang sering terlewat. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman di sini bukan sekadar label di KTP, tapi artinya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran. Jadi, puasa itu panggilan buat mereka yang sadar. Kalau kita puasa cuma karena kalender sudah menunjukkan bulan Ramadan, atau malu dilihat tetangga kalau gak puasa, itu namanya kita sedang bergerak karena kebiasaan atau ketakutan, bukan kesadaran. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa saya puasa hari ini? Kalau jawabannya masih karena kewajiban, berarti kita belum naik kelas ke level iman yang sesungguhnya. Iman itu butuh pengetahuan, jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa tahu ilmunya. Karena kalau kita gak tahu tujuannya, kita bakal berakhir jadi orang yang cuma dapat haus dan lapar doang. Sayang banget kan, perjuangan nahan lapar belasan jam, tapi gak dapat perubahan apa-apa di dalam jiwa. Part 2. Takwa sebagai output pelatihan. Nah, kalau puasa adalah prosesnya, maka takwa adalah tujuannya. Tapi apa sih takwa itu? Selama ini kita dengar definisi takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu benar, tapi terlalu abstrak buat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mari kita buat lebih spesifik berdasarkan apa yang dibahas dalam Al-Imran 134. Ada 3 ciri utama orang bertakwa yang jadi output dari latihan puasa kita. Pertama, dia adalah orang yang mampu melepaskan kemelekatan pada harta. Dia gak pelit, dia sadar kalau harta itu cuma titipan, dan di dalam titipan itu ada hak orang lain. Jadi kalau ada orang rajin puasa tapi masih perhitungan banget sama uang buat bantu sesama, berarti puasanya belum berhasil membentuk ketakwaan. Kedua, orang yang mampu menahan amarah. Wah, ini yang paling berat. Pernah gak dengar istilah senggol bacok pas orang lagi lapar? Nah, puasa justru melatih kita di titik terlemah itu. Ketika tenaga kita habis, perut kosong, disitulah ego kita diuji. Apakah kita bakal meledak, atau kita bisa mengontrol diri? Dan ketiga, memaafkan. Ini level tertinggi, gimana kita bisa memutus rantai dendam dan kebencian. Puasa itu artinya menahan, bukan cuma nahan makan, tapi nahan keinginan untuk membalas keburukan orang lain. Kalau ketiga poin ini belum ada di diri kita pasca puasa, mungkin kita perlu install ulang niat kita. Part 3. Jebakan memindahkan jam makan. Sadar gak sih, banyak dari kita yang puasanya itu sebenarnya cuma memindahkan jam makan. Jatah makan siang, jatah ngopi sore, semuanya ditumpuk pas maghrib. Bukannya jadi lebih hemat dan sederhana, bulan puasa malah jadi bulan yang paling boros. Kita beli semua yang kita mau tanpa kontrol. Padahal, esensi puasa itu adalah memberikan hak. Harusnya, jatah makan siang yang gak kita makan itu kita kasih ke fakir miskin. Itulah nilai sosial dari puasa. Itulah yang disebut fidyah atau sedekah yang lahir dari rasa empati karena kita merasakan langsung gimana rasanya gak makan. Coba bayangkan, kalau setiap orang yang puasa benar-benar menyedekahkan jatah makannya yang di-skip itu, gak akan ada orang kelaparan di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita baru bangun tidur sudah mikir, nanti buka pakai apa ya? Harusnya kita mikir, jatah makan siang saya hari ini mau saya kasih ke siapa ya? Part 4.
matinya jasmani, hidupnya ruhani. Secara biologis, puasa itu luar biasa. Hormon pertumbuhan naik, sel-sel tubuh diperbaiki. Tapi secara spiritual, ada rahasia yang lebih besar. Kenapa sih harus gak makan? Karena ketika jasmani kita lemah, ketika kita merasa gak berdaya karena lapar, energi fisik kita turun. Di saat itulah dinding ego kita menipis. Saat energi fisik turun, kepekaan ruhani justru naik. Kita jadi sadar kalau kita itu sebenarnya lemah. Kita gak punya apa-apa kalau gak dikasih tenaga sama Tuhan. Di titik nol inilah, kita bisa berdamai dengan ego. Kita berhenti merasa paling hebat, paling benar, atau paling berkuasa. Puasa itu cara kita mematikan sebentar nafsu jasmani supaya suara hati atau ruhani kita bisa terdengar lebih jelas. Ini adalah perjalanan menuju fitrah. Idul Fitri itu bukan tentang baju baru, tapi tentang kembali ke jati diri kita yang asli, yaitu kasih sayang. Kita ini diciptakan dari zat kasih sayang, maka output dari puasa harusnya menjadikan kita manusia yang lebih penuh kasih, lebih tenang, dan lebih pasrah pada skenario Tuhan. Closing. Teman-teman, mari kita jadikan puasa kita kali ini bukan sekedar ritual tahunan yang membosankan. Jadikan ini sebagai eksperimen untuk membunuh ego kita yang selama ini mungkin terlalu besar. Belajarlah untuk tidak melekat pada harta, belajarlah menahan amarah, dan yang paling penting, belajarlah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Semoga kita gak termasuk golongan yang disebut Nabi Muhammad, orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus doang. Mari pulang ke diri kita yang sejati, mari berdamai dengan ego. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini, sampai jumpa di perenungan berikutnya.